Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Sherly Mardini, nomor BP 20 10 11 52 610300. Saya dari kelas SI 7. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Manajemen di pertemuan 12, yaitu materi yang berjudul SCM atau Supply Chain Management. Pelaku industri mulai sadar bahwa untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas dan cepat, perbaikan di internal perusahaan manufaktur adalah tidak cukup. Peran serta supplier perusahaan transportasi dan jaringan distributor adalah dibutuhkan. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat dan berkualitas inilah yang melahirkan konsep baru tahun 1990-an, yaitu Supply Chain Management atau disebut juga dengan SCM. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu pertama, aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi selesai dikirim ke distributor pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Dan ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya, seperti pada gambar di bawah ini. Dalam kondisi nyata tidak sesederhana sebagaimana di atas. Contoh sebuah produk sederhana yaitu biskuit kaleng. Pihak yang terlibat dalam supply chain biskuit kaleng tersebut adalah yang pertama penghasil gandum, nomor 2 penghasil tebu, nomor 3 penghasil garam, nomor 4 penghasil aluminium, nomor 5 pabrik tepung terigu, nomor 6 pabrik gula, nomor 7 distributor garam, nomor 8 pabrik kaleng, nomor 9 pabrik biskuit, nomor 10 distributor biskuit, 11 supermarket, 12 perusahaan transportasi dan pergudangan. Seperti yang kita lihat gambar berikut ini, skema hubungan yang bisa dibentuk adalah sebagai berikut. Yang sebagaimana penjelasan saya tadi yang sebelumnya, nomor 1 penghasil gandum menjadi pabrik tepung terigu dan akhirnya menjadi pabrik biskuit. Kalau supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir, SCM adalah metode, alat atau pendekatan pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi.
Supply chain management tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal perusahaan yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. Definisi oleh The Council of Logistics Management, supply chain management is the systematic, strategic coordination of the traditional business function within a particular company and across business within the supply chain for the purpose of improving the long-term performance of the individual company and the supply chain as a whole. Perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya memuaskan konsumen dengan bekerja sama membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu dan dengan kualitas yang bagus. Persaingan yang terjadi sekarang bukanlah perusahaan satu dengan yang lainnya, tapi lebih tepat dikatakan supply chain yang satu dengan supply chain yang lain. Semangat kolaborasi dan koordinasi antar perusahaan dalam supply chain harus diutamakan, tapi tidak mengorbankan kepentingan tiap individu perusahaan. Idealnya, hubungan perusahaan antar supply chain adalah jangka panjang sehingga tercipta kepercayaan dan efisiensi. Apakah perusahaan Indonesia telah menerapkan SCM dalam perusahaan? Jawabannya adalah, pada hakikatnya mereka semua memiliki metode atau pendekatan dalam mengelola supply chain mereka, namun tidak semua dari mereka yang menerapkan pendekatan yang integratif dan kolaborasi. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah: yang pertama, kegiatan merancang produk baru; yang kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku; yang ketiga, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan; yang keempat, kegiatan melakukan produksi; dan yang kelima, kegiatan melakukan pengiriman. Nah, bagaimana seperti tabel berikut ini? Bagian pengembangan produk, cakupan kegiatan antara lain melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru, pengadaan, memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Bagian perancang dan pengadilan, cakupan kegiatan antara lain demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Bagian produksi, cakupan kegiatan antara lain eksekusi produksi, pengendalian kualitas. Bagian distribusi, perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada hari ini pada pertemuan 12 sistem informasi manajemen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.